Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Stok kain kafan mulai menipis di Gaza. Sesama saudara muslim kok begitu? Saudara muslimnya baik sekali ngirimin kain kafan karena di sana kekurangan kain kafan, tapi malah di framing buruk. Sudahlah, sesama saudara mestinya bersatu. Jangan bikin narasi ini nggak ngebantu, cuman ente aja yang ngebantu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak henti-hentinya negara Arab Saudi di framing buruk dalam konteks bela Palestina ya. Seolah-olah negara Arab Saudi ini nggak bantuin apa-apa gitu. Padahal data jelas bisa kita lihat ya, banyak media yang memberitakan bahwa Arab Saudi ini adalah negara Arab yang memberikan donasi terbanyak untuk masyarakat Palestina. Tetapi tetap aja ya Arab Saudi dituduh sebagai negara yang tidak berperan apa-apa, tidak berupaya apa-apa dalam memerdekakan Palestina. Bahkan tuduhan yang paling keji mengatakan bahwa Arab Saudi ikut serta mendanai Israel untuk genosida masyarakat Palestina. Dan sekarang narasi yang lagi viral dibicarakan banyak orang, katanya Arab Saudi ngirim kain kafan ke Palestina. Katanya itu satu bentuk penghinaan. Orang belum mati kok udah kirim kain kafan. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Cuplikan video pendek itu beredar di sosial media ya, di TikTok, di YouTube, di Facebook, Instagram ya, seolah-olah negara Arab Saudi itu mendukung kehancuran masyarakat Palestina. Video ini saya coba cari fullnya, tapi nggak ketemu. Yang beredar itu cuman video-video pendek. Bahkan saya langsung ke channel podcastnya Pak Felix Siau, saya cari, saya scroll untuk menemukan video fullnya, tapi nggak ketemu. Kemungkinan video fullnya udah dihapus. Namun kalau teman-teman punya link video fullnya, mungkin saya yang kurang teliti mencari video fullnya ya, kalau teman-teman punya linknya ya silahkan cantumkan di kolom komentar, nanti saya akan tonton secara full videonya. Yang beredar di sosial media video potongan-potongan seperti ini. Coba kita lihat dulu ya videonya. Bener ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Ya, 2 kontainer tuh. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Itu kalau aku ya, misal punya anak, nanti anaknya bilang, "Pak, kapan mati, Pak?" Itu sama tuh. Ya lu bayangin aja anak lu ngasih hadiah happy birthday papa, terus isinya adalah kain kafan. Ya. Ya, narasinya ya. Kita coba simak lagi video, kita perjelas ya. Bener ya, katanya yang dikirim dari negara tetangga malah kain kafan. Nah ini Ustadz Felix bertanya kepada Hussein Gaza, benar ya negara tetangga itu mengirimkan kafan? Tetapi di sini tidak menyebutkan secara langsung Arab Saudi ya. Ya, 2 kontainer tuh. 2 kontainer yang dikirim katanya Hussein Gaza. Jadi sangat perih sekali hati saya tuh. Perih sekali. Inggris, Amerika mengirim senjata, nggak Arab mengirim kain kafan. Itu orang belum mati. Itu orang belum mati. Di saat negara-negara lain kirim senjata, kok Arab Saudi ya katanya kirimkan kafan. Itu orang belum mati. Pengajar sih. Kurang Itu ajar. kalau aku ya, misal punya anak, nanti anaknya bilang, "Pak, kapan mati, Pak?" Itu sama tuh. Astagfirullahaladzim. Framingnya ya, framingnya benar-benar membangun suasana hati buruk terhadap Arab Saudi. Ya lu bayangin aja anak lu ngasih hadiah happy birthday papa, terus isinya adalah kain kafan. Ya. Astagfirullahaladzim. Banyak framing buruk di dalam video ini, padahal durasinya cuman sedikit nih, nggak sampai 1 menit, tapi framingannya benar-benar keji sekali terhadap negara Arab Saudi. Walaupun di sini tidak menyebutkannya secara spesifik bahwa yang dimaksud itu adalah negara Arab Saudi, tetapi ya kita tahulah bahwa yang dimaksud dalam podcast itu adalah negara Arab Saudi, atau katakan saja kita menduga keras yang dimaksud di dalam podcast itu adalah negara Arab Saudi, karena memang negara Arab Saudi lah yang pernah mengirim kain kafan kepada masyarakat Palestina. جايبين لنا كمية أكفان هذولا أكفان عشان يكفنوا الشعب. يقول لك جايبين نوع جديد من الأكفان قطن فاخر يعني جايبين كمية كبيرة. شايف؟ إيش هذا اللي في ده؟ هذا كفن يا معلمين. Sekitar tahun 2023 ya, video ini viral. Terlihat seorang jurnalis merekam datangnya bantuan kain kafan dari Arab Saudi kepada masyarakat Palestina atau pejuang-pejuang Gaza. Dari video inilah akhirnya bermunculan narasi-narasi buruk terhadap negara Arab Saudi, seolah-olah negara Arab Saudi menyindir kehancuran pejuang-pejuang Palestina di Gaza. Ya lu bayangin aja anak lu ngasih hadiah happy birthday papa, terus isinya adalah kain kafan. Ya.
Kalau orang-orang awam yang nggak ngerti jejak digital, saya yakin sekali pasti terbawa arus sakit hati menonton video podcast ini. Pasti akan timbul kebencian di hatinya terhadap negara Arab Saudi. Karena memang seolah-olah Arab Saudi itu keji banget kok ngirim kain kafan kepada pejuang Gaza atau masyarakat Palestina. Ditambah lagi di situ ada dua tokoh ya. Yang pertama adalah Mas Hussein Gaza, lalu ada Ustadz Felix Xiao. Jadi seolah-olah podcast ini benar-benar valid nih informasinya. Arab Saudi ini memang benar-benar kurang ajar. Tetapi faktanya kalau kita lihat jejak digital, saya akan tampilkan beberapa media besar di Indonesia. Yang pertama BBC News Indonesia itu memang memberitakan bahwa pada saat itu, ini berita tahun 2023 ya, rumah sakit di Gaza itu kehabisan kain kafan. Ini silakan baca judulnya sendiri, dan ini ada tanggal beritanya ya, tahunnya 2023. Selain BBC yang memberitakan seperti ini, juga kompas.com memberitakan hal yang sama. Kain kafan mulai menipis di Gaza. Jadi memang kondisi di sana ya kekurangan kain kafan. Ini juga ada beritanya dari Tribun. Coba simak nih. Stok kain kafan mulai menipis di Gaza. Kain kafan pembungkus jenazah dilaporkan mulai menipis di Gaza Senin 23 Oktober 2023. Sementara rumah sakit juga mengatakan tidak ada lagi tempat tinggal di bangsal jenazah untuk jenazah yang ada dan jenazah yang mungkin akan masuk akibat serangan udara Israel. Jelas ya, ini adalah berita-berita bahwa pada saat itu memang stok kain kafan di sana menipis. Nih, stok kain kafan menipis. Ini ada juga Kompas ya, Kompas, BBC News Indonesia. Ini gambarnya saya blur teman-teman ya, karena ya di YouTube kan nggak boleh menampilkan hal-hal yang seperti ini. Jelaskan sampai sini kita tahu masalahnya karena memang buruk sangka kepada Arab Saudi. Di hatinya memang sudah membenci Arab Saudi, jadi apapun bantuan dari Arab Saudi ya dinilai buruk. Arab Saudi bantuin kain kafan langsung di framing, langsung pikirannya wah jahat banget nih Arab Saudi. Padahal kondisi di sana memang butuh kain kafan karena stoknya menipis. Arab Saudi nggak ngirim senjata untuk membela Palestina, berarti Arab Saudi ini nggak mau kemerdekaan Palestina. Kata siapa? Itu kan framingan Anda. Setiap negara itu punya cara sendiri dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Arab Saudi itu memilih jalan diplomasi, perdamaian, bukan sekedar perang yang pada akhirnya yang jadi korban masyarakat sipil. Tentara-tentara mereka yang katanya itu berjihad ngumpet nggak tahu di mana, yang dibom masyarakat. Akhirnya yang dibom ya masjid dihancurkan, rumah sakit juga dihancurkan. Itu kan yang terjadi. Kalau Arab Saudi tidak menginginkan seperti itu, memilih jalan diplomasi, bahkan ya Arab Saudi kita tahu bantuannya yang paling banyak. Bantuan begitu banyaknya masih dibilang oh nggak ngebantuin, nggak ngedukung. Astagfirullahaladzim. Menurut saya, ini pendapat saya pribadi ya, mau setuju atau tidak boleh saja, karena ini pendapat pribadi. Ada dua kemungkinan orang yang nggak suka Arab Saudi. Yang pertama mungkin dia Syiah.
Ya kalau Syiah nggak usah ditanya lagi lah, memang nggak suka sama Arab Saudi. Atau yang kedua kemungkinan dia nggak suka dengan Salafi, karena memang negara Arab Saudi itu tempatnya manhaj salaf. Orang-orang yang nggak suka manhaj salaf, menuduh-nuduh Wahabi, itu pasti nggak suka dengan Arab Saudi. Tapi hajinya juga ke Arab Saudi pada akhirnya. Sebenarnya kalau Ustadz Felix Xiao atau Mas Hussein Gaza nggak suka dengan Arab Saudi, ya nggak apa-apa, itu hak Anda. Tetapi jangan membenci Arab Saudi lalu membawa narasi-narasi perjuangan Palestina seolah-olah Arab Saudi nggak ngebantuin apa-apa. Sesama saudara Muslim kok begitu? Saudara Muslimnya baik sekali ngirimin kain kafan karena di sana kekurangan kain kafan, tapi malah di framing buruk. Sudahlah, sesama saudara mestinya bersatu. Jangan bikin narasi ini nggak ngebantu, cuman ente aja yang ngebantu. Aduh, jadi pusing juga masyarakat Palestina ngelihat kita yang begini berseteru satu sama lain. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.